Bagi-bagi lahan buat rakyat, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Iwan Nurdin, Sekjen dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Namun saat ini melalui sambungan telepon ada Pak Syahban dari Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Syahban. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, responnya soal tema kita pagi ini. Halo Pak Syahban. Halo, selamat pagi Pak. Silakan Pak Syahban. Jangan lihat televisinya Pak, langsung saja. Ya, selamat pagi Berita Satu. Saya melihat sebenarnya Pak, jangan sampai seperti kayak Al-Amin dulu ketika masalah hutan dibagi-bagi oleh kelompok-kelompok penguasa dan yang lain-lain itu Pak. Ini kalau memang itu yang disalurkan 9 juta hektar itu sebenarnya harus didata dulu, didata yang konkret. Jangan nanti ada kelompok-kelompok yang istilahnya menguasai, memonopoli. Nah itu di samping itu Pak, lebih baiknya dari 34 provinsi itu dibangun setiap satu provinsi itu umpamanya 60 lantai, 30 lantai, ukuran 4x6. Nah, nanti diangsur gitu. Uang mukanya tidak ada, tapi angsurannya ringan, umpamanya 200.000 satu bulan. Selama 60 tahun atau 30 tahun gitu, Pak. Nah, dibantu oleh OKP, LSM, Ormas, dan TNI Polri. Insya Allah itu bisa. Ketimbang ini nanti dibagi, saya takutnya gitu, nanti ada maklar-maklarnya. Seperti waktu kejadian Al-Amin Nasution dulu. Ya. Nah, sama kayak di Batam itu banyak juga maklar-maklar di situ. Artinya dikhawatirkan akan jadi maklar-maklarnya banyak gitu. Baik Pak Syahban, boleh nggak kalau saya katakan gitu, dikhawatirkan nanti akan ada semacam mafia lahan gitu. Ya Pak ya? Halo Pak? Seperti ada mafia lahan yang dikhawatirkan nanti hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang akan di Batam, di Bintan, itu kan banyak maklar-maklarnya. Baik. Terima kasih Pak Syahban sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi ini. Menarik sekali sebetulnya Mas Iwan. Jangan sampai ada orang-orang. Jadi lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang harusnya diberikan kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan, tapi hanya nanti segelintir orang yang ini diberikan. Memang ada dua hal yang menjadi urgent dalam proses redistribusi tanah. Yang pertama adalah menentukan objek yang tepat. Lahan mana yang harus diberikan kepada petani. Tentu lahan yang secara kualitas kesuburannya baik. Kemudian secara posisi juga baik. Lalu diberikan kepada subjek atau penerima manfaat yang tepat. Nah, untuk memberikan kepada penerima manfaat yang tepat dibutuhkan satu pendataan yang benar, pendataan yang tepat. Orang-orang yang ingin memproduktifkan tanah, dalam hal ini tentu prioritas pertamanya adalah para petani. Saat ini sudah ada belum data itu? Nah, data ini harusnya bukan data orang yang tidak mempunyai tanah saja. Data orang yang mau berorganisasi ke dalam organisasi petani yang mau memproduktifkan tanah. Karena tidak semua orang yang tidak mempunyai tanah pertanian ingin menjadi petani kan? Karena kan gini sebetulnya Mas Iwan, kalau kita bicara soal kemiskinan, orang yang membutuhkan lahan, bukan hanya petani. Betul. Dalam tanda kutip misalnya ada orang yang pengangguran pun sebetulnya kan membutuhkan lahan. Dan itu mereka juga akan bisa Mereka adalah orang-orang yang harusnya menjadi prioritas dalam proses redistribusi tanah. Namun mereka juga berkewajiban memproduktifkan tanah itu, tidak menjual tanah itu. Sehingga tanah-tanah tersebut memang diberikan untuk produktivitas pertanian misalnya, mencapai target swasembada pangan dan lain sebagainya. Kalau untuk mencegah agar tanah-tanah ini tidak jatuh kepada mafia-mafia tanah dan lain sebagainya, memang tadi itu pemerintah bersama organisasi masyarakat harus menentukan subjek penerima manfaat yang tepat dan tidak berhenti di bagi-bagi tanah. Kalau berhenti di bagi-bagi tanah maka akan terkonsentrasi. Itu seperti yang diharapkan sama Pak Syahban sebetulnya. Ada semacam tadi di awal kita sempat ngebahas di luar ini, ada bukan hanya land reform tapi juga ada loan reform gitu ya. Itu sebetulnya yang dimaksudkan oleh Pak Syahban. Seperti itu sebetulnya yang direncanakan oleh pemerintah. Reforma agraria itu adalah paket lengkap. Paket lengkap
redistribusi tanah plus agenda-agenda penunjang. Apa agenda-agenda penunjang tersebut? Misalnya kredit yang murah bagi orang yang ingin memproduktifkan tanah itu, pembangunan infrastruktur penunjang, perlindungan pasar. Semua itu adalah satu paket lengkap untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dan wujudnya harus dalam bentuk kelompok. Dalam Undang-Undang Desa itu dikatakan akan didorong badan usaha milik desa, badan usaha milik petani, sehingga itu menjadi katalisator bagi reforma agraria juga. Jadi maksud saya, memang reforma agraria itu adalah satu kerja yang sifatnya lintas sektor, satu kerja yang harusnya terkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan itu harus dirumuskan dengan baik. Dan karena lintas sektor, presiden harus pimpin, harus buat lembaga yang menjalankan itu. Lembaga apa? Lembaga yang mengkoordinasikan untuk mengimplementasikan. Paling tidak kalau kementerian saja ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus ada pertanian, ada agraria, dan Kementerian Desa. Artinya banyak sekali sebetulnya yang akan minimal 4. Nah, Mas Iwan, sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Pak Sahban tadi ini agak menarik sebetulnya, karena keterbatasan lahan yang disiapkan oleh pemerintah, sementara kebutuhannya itu begitu besar, maka kemungkinan akan terjadi penyimpangan dalam proses redistribusi ini kan sebetulnya ada. Nah, ini gimana sebetulnya harusnya, Mas Iwan? Itu tadi bahwa untuk memperkecil kemungkinan penyimpangan ada dua. Penyimpangan akibat tanah yang seharusnya menjadi objek reforma agraria tidak dijadikan objek. Penyimpangan yang kedua adalah orang yang seharusnya tidak mendapat manfaat ini mendapatkan manfaat tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah transparansi dalam menentukan lokasi. Lokasi-lokasi redistribusi tanah itu adalah lokasi-lokasi yang selama ini mengakibatkan konflik agraria misalnya. Contohnya? Lokasi-lokasi yang telah mengakibatkan konflik masyarakat dengan perkebunan misalnya. Itu harus diselesaikan. Sehingga kita punya target menyelesaikan konflik agrarianya, memulihkan para korban konflik agraria, mendapatkan keadilan hak atas tanah tersebut, dan mensejahterakan mereka. Sebetulnya kalau itu bukan hanya perkebunan, sama TNI juga banyak juga yang berkonflik. Jadi sebenarnya target dengan misalnya kita memasang target reforma agraria untuk menyelesaikan konflik agraria, lalu kita buka data. Wilayah mana objek yang mengalami konflik agraria. Lalu di sanalah kita harus menentukan sasaran bahwa ini prioritas. Prioritas kedua misalnya objek yang telah menyebabkan ketimpangan agraria begitu tinggi di lokasi tersebut. Di mana tanah begitu banyak dikuasai oleh segelintir orang, sementara banyak orang tidak punya tanah. Maka di sana targetnya adalah pengurangan ketimpangan misalnya. Dengan target-target semacam itu, maka kita akan menentukan obat apa yang paling tepat untuk mencegah penyimpangan tersebut. Nah, itu kan tadi ada konflik agraria. Tapi kalau misalkan kita bicara soal lahan yang disiapkan ini dari 9 juta, sekitar 9 juta hektar, itu 4,1-nya itu adalah hutan, dan yang 4,9-nya itu adalah lahan yang terlantar, seperti itu. Nah, ini di mana saja biasanya yang artinya hutan kita akan semakin berkurang kalau ini orang awam nih ya, saya orang hutan kita akan berkurang, terus sementara lahan-lahan terlantar memang itu harusnya dijadikan lahan produktif. Ini ada di mana saja menurut Anda? Kalau kategori yang dikemukakan oleh KLHK berarti kemungkinan besar berada di luar Jawa. Di luar Jawa. Sementara masyarakat yang membutuhkan tanah kemungkinan besar banyak berasal dari pulau ini. Apakah pemerintah akan melakukan transmigrasi? Ini yang harus dipertanyakan. Menurut saya, ketika KLHK mengatakan bahwa 4,1 juta tanah hutan akan diredistribusikan kepada masyarakat, dia harus tentukan lokasi-lokasi mana yang menjadi lokasi yang akan diredis. Yang kedua, kalau pemerintah hendak melakukan redistribusi tanah-tanah terlantar, maka tanah-tanah itu akan dipulihkan. Bayangan, tanah terlantar itu artinya kan tanah kritis kemungkinan besar. Dipulihkan. Pemulihan tanah-tanah tersebut itu diberikan kepada rakyat. Tanah terlantar itu ada kategori karena melanggar pasal tanah terlantar, peraturan pemerintah tentang tanah terlantar. Dan saya kira kalau pemerintah hendak menjalankan transmigrasi, dia bukan reforma agraria lagi. Jadi ini menyalahi kaidah-kaidah. Transmigrasi itu bukan reforma agraria? Kaidah reforma agraria mengatakan itu bukan. Mas Iwan, sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon dari Rawamangun, Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Silakan Pak, tanggapannya soal tema kita pagi ini. Iya, ini menarik untuk kita semua ya. Sebenarnya saya meyakini kok bahwa
kementerian yang membawahi agraria ini sebenarnya blueprintnya sudah ada, tetapi kembali lagi terbentur dengan otonomi daerah. Itu yang pertama. Kemudian karena kewenangan otonomi daerah ini kan baik peredanya, pergubnya itu sering bertentangan dengan pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam blueprint itu mungkin ya perlu juga dikhususkan daerah-daerah mana saja yang untuk pertanian. Itu dilihat dari kultur budayanya, tanahnya, kemudian 20 tahun ke 30 tahun ke depannya ini apakah ini berdampak nanti untuk perubahan budaya industri, itu juga harus perlu diperhatikan juga. Yang satu lagi untuk yang peternakan. Nah, sekarang kan lagi ributnya ya. Peternakan itu untuk sapi itu khusus di NTB, sehingga banyak biaya transportasi. Nah, di Jawa pun juga harusnya ada. Yang ketiga, nah ini yang paling sering bermasalah ini pertambangan. Karena banyak daerah pertanian yang tanahnya baik, subur, tetapi dengan alasan tertentu hanya keuntungan cepat, dibuatlah pertambangan dikeruklah tanah-tanah di sana sehingga pertanian itu rusak. Yang masih banyak lagi sebenarnya untuk transmigrasi. Harusnya transmigrasi dulu kan sebenarnya memberdayakan manusia ya, untuk mengembangkan tanah yang memang dulu itu tidak tersentuh. Nah, ternyata untuk sekarang ini sudah tidak cocok lagi, karena kebetulan bahwa perkebunan sawit yang dikuasai oleh kalau dibilang mafia juga agak berat ya, dikuasai oleh koperasi tertentu, itu justru merusak tata tanah kehutanan maupun pertanian. Nah, sekarang beranikah pemerintah pusat menyetop itu perluasan sawit? Beranikah pemerintah memberikan insentif kepada otonomi daerah itu untuk mengembangkan tadi tanah pertanian? Oke, baik gitu, Pak Heru, terima kasih banyak Pak Heru dari Rawamangun. Ini pernyataannya menarik sekali ya. Ada beberapa hal yang kalau boleh saya catat di sini. Apakah blueprint ini, kebijakan pemerintah pusat ini bisa sinkron dengan, boleh nggak kalau ini sekali lagi tanda kutip raja-raja kecil di daerah gitu, karena mereka punya kewenangan otonomi di sana. Terus juga bukan hanya soal pertanian, tapi juga ada sektor-sektor lain yang juga membutuhkan lahan yang juga harus diurus oleh pemerintah. Dan ini soal pertambangan, soal perkebunan yang mereka yang punya modal besar akhirnya menguasai lahan yang juga besar. Nah, ini gimana menurut Mas Iwan? Saya kira ketika pemerintahan ini membentuk Kementerian Agraria Tata Ruang _ BPN, pemerintah telah menyadari bahwa ada hambatan birokrasi di daerah-daerah. Dengan diambilnya Kementerian Agraria Tata Ruang dan ditingkatkan menjadi Kementerian Agraria Ruang, harapannya itu akan memimpin proses ini kan dengan kementerian-kementerian lain hingga ke daerah-daerah. Ini kritik kami terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang, belum berubah menjadi kementerian, masih berpikir sebagai BPN. Program-programnya juga masih program-program seperti pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Hanya melayani orang yang punya tanah untuk mendapatkan sertifikat. Padahal program ini orang yang tidak punya tanah, orang yang memiliki tanah kecil bisa mendapatkan tanah. Jadi lain. Jadi dia harus diarahkan ke sana. Oleh karena itu pasti relasinya dengan pemerintahan daerah sangat penting. Karena pemerintahan daerah juga ingin political gain dari proses ini kan. Proses bahwa dia berbuat baik kepada rakyat akan menghasilkan keuntungan politik bagi istilah Bung Rudi tadi, raja-raja kecil di daerah. Nah, yang kedua memang pemerintah pusat harus memandu terhadap proyeksi tanah-tanah kepada korporasi itu harus dikurangi. Nah, proses selanjutnya adalah tanah-tanah itu tidak semuanya memang harus diarahkan kepada pertanian pangan. Banyak jenis-jenis pertanian lain seperti perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya tadi saya katakan yang ditanyakan apakah akan mengurangi luasan hutan. Mengurangi luasan hutan mungkin, tetapi belum tentu mengurangi fungsi-fungsi ekologis kawasan tersebut. Karena sesungguhnya yang disebut kawasan hutan itu harusnya didasarkan pada fungsi-fungsi ekologis, bukan karena disebut kawasan hutan, padahal di dalamnya
perkebunan atau perumahan dan lain sebagainya. Oke, Mas Iwan, tadi kan ini disiapkan 9 juta, padahal yang dibutuhkan itu lebih dari 9 juta. Nah, apakah memang, ini singkat saja sebelum kita jeda, apakah memang sulit bagi negara ini untuk menyiapkan lahan bagi mereka yang membutuhkan? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak? Seharusnya tidak, karena tanah di Republik ini 70%-nya dikuasai oleh Kementerian Kehutanan. Jika ada kemauan politik yang kuat, maka tanah-tanah tersebut bisa diarahkan dan diprioritaskan. Itu yang harus digarisbawahi ya, kemauan politiknya. Kemauan politik. Oke, Mas Iwan, kita jeda sebentar, akan kita lanjutkan di segmen berikut.